I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Asset and Related Concept. Perkenalkan, anggota kelompok kami yang pertama ada saya sendiri, Elvira Arindra, lalu ada Kezia Marturiana, Ratna Dewi Sabandia, Nadira Geralda, Nina Suryani Firdaus. Pada malam hari ini kita akan membahas 2 subbab materi. Yang pertama, definition of asset and related concept with asset. Yang pertama, definition of asset. Aset adalah kekayaan yang berupa uang maupun wujud benda lain yang bersifat nyata. Menurut FASB atau Financial Accounting Standard Board atau Badan Standar Akuntansi Keuangan, aset adalah sebagai manfaat ekonomis masa depan yang memungkinkan diperoleh atau dikuasai atau dikendalikan oleh suatu entitas akibat transaksi atau kejadian di masa lalu. Ini yang kedua dari konsep with asset atau konsep yang terkait dengan aset. Itu meliputi ada pengertian, pengakuan, pengukuran, penilaian, pengungkapan, dan penyajian. Untuk pengertian asetnya, secara umum aset itu adalah sumber daya bernilai ekonomi milik pribadi atau perusahaan dan diharapkan bisa menghasilkan keuntungan di masa mendatang. Di dunia akuntansi, aset adalah komponen aktiva yang tercantum dalam laporan neraca atau laporan posisi keuangan dan dibandingkan jumlahnya dengan pasifa. Poin kedua ialah pengakuan aset. Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa di dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur-unsur dalam laporan keuangan entitas. Pengakuan aset ini dilakukan bersamaan dengan adanya transaksi, kejadian, atau keadaan tertentu. Adapun kondisi untuk mengakui aset yang pertama adalah harus ada transaksi yang menandai timbulnya aset. Yang kedua, suatu objek harus merupakan sumber ekonomis agar bisa diharapkan di masa depan. Yang ketiga, entitas harus mengendalikan atau menguasai objek aset. Yang keempat, suatu objek harus mempunyai manfaat yang dapat ditentukan besarnya. Dan yang kelima, harus ada verifikasi atau bukti pendukung. Lalu pengukuran aset sendiri ialah penentuan jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada suatu objek aset pada saat perolehan sehingga dapat dijadikan sebuah informasi. Jika suatu sumber daya yang diperoleh suatu entitas tidak handal pada saat pengukurannya, maka sumber daya tersebut tidak dapat ditampilkan sebagai aset melainkan sebagai pendapatan. Selanjutnya ada penilaian aset, di mana terdapat proses penentuan jumlah rupiah suatu objek untuk menentukan makna ekonominya di masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Pengukuran dan penilaian tidak jauh berbeda jika pengukuran digunakan untuk menentukan jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada objek aset pada saat perolehan, sedangkan penilaian digunakan untuk menunjuk proses penentuan jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada tiap elemen atau pos keuangan saat penyajian. Ada 5 dasar penilaian aset menurut FASB. Yang pertama, historical cost. Yang kedua, current atau replacement cost. Yang ketiga, current market value. Yang keempat, net realizable value. Yang kelima, present or discounted value of future cash flow. Selanjutnya ada pengungkapan aset, di mana pengungkapan tersebut merupakan bentuk penyampaian informasi dalam laporan keuangan.
Pengungkapan perlu dilakukan untuk melindungi para pemakai laporan keuangan dari perlakuan manajemen yang mungkin kurang tegas. Menurut PSAK nomor 16, dijelaskan bahwa laporan keuangan harus mengungkapkan untuk setiap aset yang meliputi yang pertama dasar pengukuran yang digunakan, yang kedua metode penyusutan yang digunakan, yang ketiga umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, yang keempat jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode, dan yang terakhir rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode. Kemudian ada subbab terakhir yaitu penyajian aset. Penyajian aset ini berdasarkan prinsip akuntansi adalah sebagai berikut. Yang pertama, aset disajikan di sisi debit atau kiri dalam neraca berformat akun atau di bagian atas dalam neraca berformat laporan. Yang kedua, aset diklasifikasi menjadi aset lancar dan tetap. Kemudian yang ketiga, aset diurutkan penyajiannya atas dasar likuiditas atau kelancarannya. Yang paling lancar dicantumkan pada urutan pertama. Yang terakhir, kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan pos-pos tertentu harus diungkapkan seperti metode depresiasi aset tetap dan dasar penilaian persediaan barang. Sekian presentasi dari kami. Selanjutnya ada mau ditanyakan? Yang pertama saudari Evita, silakan. Saya Evita Febrianti, NPM 2010165441. Saya ingin bertanya, bagaimana perlakuan aset yang sisa nilai bukunya sudah habis dan kondisi asetnya sudah rusak? Perlakuan aset yang sisa nilai bukunya sudah habis dan kondisi asetnya sudah rusak. Apakah aset tersebut boleh dikeluarkan dari aset perusahaan? Yang kedua saudari Nesya. siapa nama? Nesya. Oh, Nesya. Silakan. NPM 11595. 11595. Boleh minta tolong dijelasin buat masalah konsep aset itu apa aja, dan boleh minta tolong juga contoh masalah aset itu apa. Permasalahan konsep aset dan contohnya. Satu lagi. Kami tampung dulu pertanyaannya. Saya mencoba menjawab dari pertanyaan Evita sama Nesya. Saya gabung ya jadi satu. Menurut pendapat kelompok kami, aset yang sudah habis dan kondisi asetnya sudah rusak itu bisa dikeluarkan dari daftar aset tetap perusahaan. Tapi apabila nilai perolehan dan nilai akumulasi penyusutannya masih ada di laporan keuangan, maka bisa dilakukan disposisi aset karena masa manfaatnya sudah habis. Kemudian untuk Mbak Nesya, masalah konsep aset itu definisinya itu masalah yang timbul akibat permasalahan dari keterkaitan aset. Contohnya itu seperti yang ditanyakan sama Mbak Evita, misalnya aset yang sisa nilai bukunya sudah habis atau asetnya sudah rusak. Mungkin ada saran atau gimana, atau bisa diterima? Terima kasih. Satu pertanyaan lagi.
46. Di sini dijelaskan bahwasanya di slide tersebut berapa ini? Pengakuan aset. Kayaknya di awal-awal sih. Di situ ada pun kondisi untuk mengakui aset. Poin kedua. Ya. Sorry, yang poin ketiga. Saya kurang paham dengan kalimat entitas harus mengendalikan atau menguasai objek aset. Itu maksudnya gimana ya? Baik, terima kasih. Tadi pertanyaannya, maksud dari entitas harus mengendalikan atau menguasai objek itu menurut kelompok kami itu artinya untuk memiliki suatu objek diperlukan proses yang disebut transfer hak milik. Bila mana pemilik menjadi kriteria aset, akan banyak pos yang tidak masuk sebagai aset sehingga tidak dapat dilaporkan dalam neraca. Dengan kata lain, pemilikan sebagai kriteria akan mengakibatkan banyak pos dilaporkan di luar neraca. Dan untuk penguasaan sendiri itu artinya entitas tersebut mampu untuk mendapatkan, memelihara, menukarkan, menggunakan manfaat ekonomis dan untuk mencegah akses pihak lain terhadap manfaat tersebut. Bisa kan? Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada salah kata penjelasan. Terima kasih.